Ya, perkenalkan nama aku Tantowi Putra Agung Setiawan. Pada kesempatan ini aku akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan UTS ke depan untuk mata kuliah web programming. Untuk topiknya sendiri yang akan aku cover yakni bagaimana kita akan menggunakan bahasa server side yakni PHP untuk melakukan manipulasi pada database atau yang biasa kita kenal sebagai CRUD. Tanpa berlama-lama lagi, kita boleh buka aja XAMPP-nya seperti biasa. Kemudian kalau sudah kita klik start pada Apache dan juga MySQL. Kemudian kita buka admin dashboard-nya. Jika sudah, di sini kita coba aja langsung buat database-nya. Di sini akan aku beri nama misalkan contoh UTS. Kalau sudah, kita klik create-nya. Kemudian di sini aku bakal buat cukup 4 kolom aja. Kemudian tabel name-nya misalkan mahasiswa. Kemudian kita create. Nah, kalau sudah di sini field-nya yang pertama aku bakal kasih nama dengan type-nya varchar. Maksimal panjangnya 50 karakter, kemudian ada name, type datanya varchar, maksimal lengthnya 20, kemudian ada umur, type datanya integer, kemudian yang terakhir ada gender. Gender sendiri bakal aku kasih varchar dengan maksimal 10 karakter. Kalau sudah, kita klik save. Kita cek, nah di sini udah masuk ya. Untuk structure tabelnya sendiri sudah bisa dilihat. Jika sudah, di sini langsung aja buka code editornya. Di sini aku bakal make Visual Studio Code. Di sini untuk bahasa pemrograman PHP sendiri harus kita mulai dengan cara pembukaan tag yakni lebih kecil tanda tanya PHP yang ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Di sini kalau kita coba save, nah di sini tanda tanyanya bakal langsung hilang. Ini disebabkan karena jika tidak ada code selain PHP di bawahnya, maka kita tidak membutuhkan closing tag untuk PHP. Nah, misalkan di sini kita buat saja HTML, kemudian kita coba buat closing tag lagi. Nah, kalau kita save, dia nggak bakal hilang. Oke, selanjutnya kita bakal belajar cara membuat variabel. Untuk di bahasa pemrograman PHP sendiri simple aja. Untuk membuat variabel kita bisa menggunakan tanda dolar, kemudian kita inisialisasi namanya, misalkan di sini variabel. Nah, dengan begini kita sudah berhasil mendeklarasi variabel. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan koneksi pada database. Untuk melakukan koneksi pada database sendiri, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya mysqli_connect. Kemudian akan kita simpan juga variabel connect ini mysqli_connect. Di sini kita bisa lihat ada beberapa parameter yang harus kita masukkan. Yang pertama ada hostname, username, password, dan yang terakhir ada database yang selanjutnya ini bersifat opsional. Kemudian agar mempermudah juga kita boleh tampung dulu aja ya ke dalam bentuk variabel. Pertama ada hostname. Nah, untuk hostname-nya karena di sini aku nggak pernah melakukan perubahan sebelumnya, cukup diketik localhost. Kemudian ada password. Passwordnya dikosongin aja karena sebelumnya juga aku belum pernah melakukan perubahan. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu ya variabel user. Di sini kita bakal connect root. Kemudian yang terakhir nama dari database yang akan kita connect. Nah, di sini kita tadi membuatnya namanya contoh UTS. Maka kita di sini juga contoh UTS. Nah, jika sudah, kita masukkan saja variabel-variabel tadi ke dalam parameternya. Di sini seharusnya kita sudah berhasil melakukan koneksi pada database. Namun untuk mengecek lebih lanjut, kita juga bisa menggunakan if $connect untuk mengecek apakah si $connect ini sudah terisi apa belum. Nah, misalkan di sini sudah terisi, kita echo saja, misalkan berhasil connect. Nah, sedangkan kalau dia kosong, kita echo gagal connect.
Jangan lupa titik koma. Nah, jika sudah, di sini sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan alternatif lain untuk echo, yaitu menggunakan print. Namun untuk print sendiri di sini dia akan memiliki return value, yakni 1. Nah, karena di sini kita hanya ingin mengecek, maka kita tidak memerlukan return value tersebut. Makanya kita cukup menggunakan echo saja. Nah, jika sudah, teman-teman boleh coba buka browsernya. Caranya dengan ketikkan localhost /. Nah, di sini kalau kalian simpan ke dalam folder, maka kalian harus menspesifikasikan terlebih dahulu foldernya. Namun di sini karena aku nggak menyimpannya ke dalam folder, bisa langsung aja nama filenya yakni contoh_uts.php. Coba kita buka. Nah, di sini bisa teman lihat tulis berhasil connect, yang berarti kita sudah berhasil melakukan koneksi pada database. Nah, kalau sudah di sini if else-nya bisa kita hapus saja karena cuma buat ngecek doang. Kemudian kita coba refresh page-nya. Harusnya hilang. Nah, kalau udah hilang, sekarang kita bakal fokus untuk membuat bagian dari HTML-nya ini. Jadi nanti aku bakal buat formatnya di sini. Pertama ada buah card. Cardnya ini fungsinya untuk input data atau sebagai form. Kemudian yang satu lagi nanti akan ada card juga fungsinya untuk menampilkan data yang sebelumnya udah kita input. Oke, langsung aja di sini kita ubah pertama-tama title-nya jadi mahasiswa. Kalau udah di sini coba kita buka Bootstrap. Bootstrap ini bagi yang nggak tahu merupakan library CSS, jadinya nanti kita bisa kerja dengan lebih cepat ya. Karena di sini aku bakal buatnya sederhana aja. Kita cukup copy link untuk yang CSS-nya aja, masukkan ke bagian head. Udah berarti kita berhasil memanggil library-nya si Bootstrap. Kemudian kita sekarang fokus untuk membuat bodinya. Pertama kita buat MX Auto. Ini salah satu juga kelas yang ada pada Bootstrap. Kemudian tambahkan juga di sini width-nya deh. Width-nya 600 pixel aja. Kemudian kita bikin card-nya, kita cari template di Bootstrap misalnya ya. Pakai yang ini aja berarti kita coba ya ambil. Tapi nanti untuk image-nya kita hilangin aja. Image-nya kita hilangin. Terus card body-nya coba mungkin cukup begini ya, card body-nya mungkin link-nya kita hapus. Semuanya aja deh ya, kita nggak ada pakai soalnya. Nah, kalau udah kita coba cari form control. Nah, nanti pertama-tama kan di sini kan kita inputnya ada nama, NIM, umur, dan gender. Berarti untuk nama, NIM, umur ini kita bakal pakai input type-nya teks. Jadi kita ambil yang email address saja. Ini kita copy, kita masukkan di sini 3 kali ya. Kasih spasi biar lebih enak dilihat. Nah, kalau udah di sini kita ubah labelnya. Labelnya di sini pertama kan nama dulu ya. Nama, kemudian ID-nya mungkin jangan nama deh ya, biar nggak terlalu sama, name aja. Kemudian kita kasih satu lagi name, ini name. Kemudian type-nya yang seperti tadi udah dibilang, kita ubah dia ke text. Terus labelnya juga kita ubah, yang pertama nama, kemudian name, kemudian umur. Ini placeholder-nya juga kita ubah. Ini fungsinya untuk nanti jadi bantuan atau guide untuk input. Misalkan di sini masukkan nama, yang ini masukkan name. Kemudian yang ketiga masukkan umur.
Terus kita ubah juga nih ya ID dan name-nya kita tambahin. Mungkin biar cepat bisa kita copy paste. Nah, di sini tinggal kita ubah yang tadinya name jadi name. Ini juga. Kemudian labelnya kita ubah juga name. Ini ubah jadi umur. ID dan name-nya juga jadi umur. Terakhir kita perlu masukkan value-nya. Nah, ini nanti fungsinya ketika kita akan melakukan edit data. Value di sini bakal kita ambil dari value dari variabel PHP, jadi kita bakal pakai PHP di sini. Kita echo, misalkan di sini echo dolar nama. Nah, ini kita kopikan saja. Bisa kita masukin juga di sini. Nama, terus yang kedua name, dan yang ketiga umur. Bisa kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, di sini bakal terlihat ya, warning undefined variable. Kenapa? Karena sebelumnya kita belum melakukan inisialisasi variabelnya di code PHP-nya. Oleh karena itu, kita bisa buat terlebih dahulu untuk variabelnya. Nama-nama, kita kosongin dulu aja, karena nanti ini bakal diisi dengan query database. Semuanya kita kosongin dulu. Kita coba save. Nah, dia bakal mulai lumayan rapi. Mungkin ini with stylenya bisa kita hilangin aja kali ya, biar lebih rapi. Nah, dia udah mulai ke tengah dan juga udah input fieldnya udah lumayan lebar, jadi udah lumayan enak untuk dilihat. Terakhir kita bisa buat input untuk gendernya. Kita kopikan. Di sini kita ubah for gender. Form labelnya jadi gender. Kemudian input type-nya di sini kita ubah. Kita hapus semua aja. Kemudian masukkan select. Oke, di sini kalau udah kita langsung aja buat optionnya. Di sini aku bakal buat 3. Yang pertama itu untuk sebagai labelnya. Yang pertama misalkan pilih gender labelnya. Kemudian untuk value-nya di sini kita panggil PHP $gender. Di sini kenapa harus pakai echo $gender? Karena nanti kan kita akan melakukan update data. Nah, update data ini bisa saja di option ini kan sebelumnya sudah terpilih, sehingga user tuh nggak perlu masukin lagi. Jadinya di sini kita bikin aja value-nya itu $gender, terus kita inisialisasi dulu untuk variabel gendernya kita kosongin aja. Lalu kita buat untuk yang kedua, yang pertama ada laki-laki, dan selanjutnya opsi ketiganya perempuan. Untuk value-nya laki-laki, dan yang satunya perempuan. Kemudian seperti yang tadi, seperti yang di pertama, kita harus buat dia ini udah selected apa enggak fungsinya ya seperti tadi, agar si user ini nggak perlu input ulang, padahal kan sebelumnya udah dilakukan input gender, sehingga nggak perlu lakukan input gender lagi kalau misalkan dilakukan update data. Kita buka tag PHP-nya, terus kita tulis if $gender sama dengan laki-laki, kita echo aja select. Begitu juga untuk yang perempuan, kita copy aja biar nggak terlalu lama. Misal, tapi di sini kita ubah perempuan. Sorry, ini bukan sama dengan, tapi tanda minus. Nah, ini selected. Sekarang kalau udah, kita bisa coba untuk refresh page yang sebelumnya udah kita buat. Nah, di sini udah langsung masuk ya untuk pilihan gendernya, kita udah bisa milih. Selanjutnya kita akan buat submit button nih. Input, kita ubah jadi submit, value-nya di sini labelnya ya bisa dibilang
kita ubah jadi save data. Kemudian untuk kelasnya, ini untuk styling buttonnya kita bisa coba cari di Bootstrap. Kita coba cari di buttons. Kita ambil yang primary ya. Untuk primary ini kelasnya itu button primary. Kita copy aja. Kemudian kita masukin. Terus juga jangan lupa kasih ID dan name kayak tadi. Karena di sini buttonnya fungsinya untuk simpan data, biar mudah kita kasih nama save aja. Save. Kita coba refresh lagi page-nya. Nah, di sini udah muncul pilihan save data. Oh, sudah nih kan kita udah selesai buat komponen untuk formnya. Kita dulu, kemudian kita bungkus ke dalam form. Karena kita kan akan melakukan post data ke URL. Di sini kita tambahin berarti metodenya. Metodenya kita kasih post. Terus actionnya kosongin aja karena kita nggak bakal berpindah page. Kalau udah, di sini bisa kita coba refresh. Nah, semuanya untuk komponennya sudah berhasil bekerja. Sekarang kita bisa lanjut untuk membuat logic untuk insert datanya. Di sini kalau sudah, kita bisa langsung lanjut aja balik lagi ke tag PHP yang awal yang kita udah buat. Di sini kita bakal menggunakan bantuan dari sebuah variabel global yang biasa kita kenal sebagai $_post. Nah, $_post ini bagi yang belum tahu, ini merupakan salah satu metode yang diimplementasikan pada HTTP atau yang biasa kita kenal juga sebagai web. Dalam umumnya terdapat dua metode, yakni post dan get. Karena tadi kita akan melakukan pengiriman data, makanya di sini kita melakukan metode post. Nah, jadinya setiap data yang ada di post ini bakal ditampung di variabel $_post. Ada juga yang satu lagi namanya $_get. Nah, ini $_get ini berisikan tentang request-request kita ke URL. Misalkan kita ingin memberi request untuk menampilkan data mahasiswa begitu. Namun di sini kita akan menggunakan variabel super global $_post terlebih dahulu. Di sini kita melakukan validasi apabila $_post ini memiliki isi yang dimana indeksnya merupakan indeks save, disesuaikan dengan yang tadi kita kan menggunakan ID dan name-nya save. Maka kita akan menampung keseluruhan datanya nih. Di sini yang pertama ID name, berarti di sini kita tampung $nama sama dengan $_post name. Jangan lupa titik koma. Di sini kita biar nggak lama, kita bisa copy paste aja. Ada 4, kemudian yang pertama name, umur, dan gender. Kita ubah indeksnya juga. Di sini ada name, umur, dan gender. Berarti ini kita ubah jadi name, umur, dan yang terakhir gender. Setelahnya kita bisa melakukan validasi lagi nih. Karena kan yang namanya input form ini kita nggak mau nih user ada salah satu fieldnya yang kosong. Makanya kita bakal lagi nih. If $nama tidak sama dengan null, dan $name tidak sama dengan null, dan $umur tidak sama dengan null, dan yang terakhir $gender tidak sama dengan null. Nah, kalau udah begini kita bisa nih langsung melanjutkan query-nya. Pertama-tama kita tampung dulu query-nya ke sebuah variabel. Kita kan akan melakukan insert ke tabel mahasiswa. Kemudian field-nya yang bakal kita input yang pertama ada nama, name, umur, kemudian gender. Kemudian kita masukin nih values-nya. Untuk values-nya kita pakai yang tadi udah kita tampung terlebih sebelumnya. Jadinya nama, jangan lupa kemudian $name,
dolar umur, dan yang terakhir dolar gender. Kalau sudah, di sini kita langsung aja execute query-nya. Yang parameter pertama kita isi dengan dolar $connect atau koneksi database yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kedua string query-nya. Kalau sudah, di sini kita melakukan lagi nih pengecekan. If dolar execute query-nya ada isinya, berarti dolar sukses. Kita buat sebuah variabel nama dolar sukses untuk menampung. Nantinya kita akan memberikan notifikasi bahwa user sudah berhasil insert ataupun dia juga misalkan gagal untuk melakukan insert data begitu. Berarti di sini kita bikin aja dolar sukses, dikosongin dulu, kemudian dolar fail. Ini dolar suksesnya kita isi dengan sukses input data. Kemudian else, apabila gagal berarti kita dolar failed sama dengan gagal input data. Kalau sudah, sekarang kita bisa lanjut untuk nambahin yang tadi ya. Pertama, kita bakal coba untuk nambahin informasi sukses atau failed ketika melakukan input data pada card body. Terus juga di sini aku mau coba tambahin card header biar dia rapih. Di sini coba aku tambahkan misalkan register student data. Save, terus kita coba refresh. Nah, ini udah masuk untuk card header-nya. Sekarang kita buat untuk informasi mengenai sukses ataupun gagal ketika kita input data. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu aja untuk alerts ada di Bootstrap. Di sini aku bakal pakai dua ya. Pertama yang warna hijau buat sukses, terus juga warna merah ketika kita gagal input data. Kalau yang hijau ini dia berarti yang alert sukses kita ambil. Kita masukin di card body-nya. Terus juga yang alert danger. Berarti yang merah itu alert danger. Di sini kita harus melakukan validasi dulu nih, biar bagaimana caranya salah satu aja yang bakal dimunculin pada kondisi tertentu aja. Maka di situ kita butuh PHP lagi. Kita melakukan if kita sukses berarti dolar suksesnya kan variabelnya ada isinya nih. Berarti dolar sukses berarti kita tampilin data ini. Sedang kalau gagal, kita tuh nggak bakal nampilin message sukses. Jadi di sini kita pakai PHP untuk closingnya. Ini nggak masalah ya sebenarnya. Jadi kalian bisa tetap buat PHP di dalam HTML gitu. Nah, yang sama kita juga lakukan untuk yang danger. Mungkin kita bisa copy aja. Nah, kalau di sini kita bedanya ubah jadi fail. Terus kita masukin deh yang dangernya. Nah, kalau sudah kita save, kemudian jangan lupa untuk ganti isinya nih. Untuk isinya sendiri kita akan melakukan echo dari variabel sukses dan juga fail. Di sini kita bisa buka tag PHP lagi. Kita lakukan echo dolar sukses. Kemudian yang di sini kita copy aja deh yang ininya. Terus kita ganti jadi dolar fail. Kalau udah kita save, kemudian kita coba buka di website yang udah kita buat. Misalkan di sini aku mau coba ngosongin satu field ya. Nah, di sini aku nggak masukin ini nih ceritanya. Terus aku coba save data. Nah, di sini dia bakal langsung muncul gagal input data. Undefined variable execute query.
oh ini kita belum mendefine variable execute query, berarti kita tambahkan terlebih dahulu. Save, coba kita refresh lagi. Nah, udah hilang, terus di sini udah muncul ya untuk gagal input datanya. Terus kalau misalkan di sini kita lengkapin nih, dimasukin NIM-nya. Nah, ini kan udah sesuai. Coba kita save data. Nah, muncul notif sukses input data. Kalau sudah, sekarang kita lanjut aja untuk ngebuat chart untuk menampilkan datanya. Nanti bakal ditaruh di bawah sini. Jadi kita buat dia di bawah div yang paling pertama yang udah kita buat. Kita samain aja menggunakan MX Auto, biar dia ke tengah. Kemudian kita kasih styling dulu biar dia memiliki width misalkan 1500 pixel. Karena kan di sini ini kan nanti isinya tabel, jadinya kita kasih space yang lebih besar aja. Terus kita buat juga card header-nya. Card header-nya kita isi daftar mahasiswa, kemudian ada card body. Nah, body ini nanti bentukannya kita isi tabel. Nah, tabelnya ini kita ambil aja dari library Bootstrap. Kita ambil yang paling pertama. Kita kopikan aja. Terus kita paste. Di sini kita ubah. Yang pertama itu nanti ada nama. Kemudian name, umur, dan yang terakhir aksi. Nah, aksi ini apa? Nantinya aku mau kita bisa melakukan update ataupun delete data. Sekarang kalau sudah kita mulai membuat tabel bodinya, di sini kita hapus saja untuk row yang sisanya. Kita cuma butuh satu karena nanti bakal di looping. Sekarang kita buka tag PHP dulu. Sama kita akan buat query-nya dulu ya. Kita bakal melakukan select all ke tabel mahasiswa. Kalau udah, kita bakal execute query-nya dengan menggunakan sintaks MySQL query. Kemudian untuk parameternya variable connect dan juga variable query. Selanjutnya kita melakukan looping nih. Loopingnya ini kita tampung ke dalam variable data. Kemudian kita ubah si execute query ini ke dalam bentuk array menggunakan MySQL fetch array. Kemudian parameternya execute query yang tadi udah kita buat. Nah, di sini kan kita bakal nge-looping row-nya juga ya. Berarti tag penutup ini kita buatnya di bawah tabel row nih. Caranya gimana? Ini kita hapus saja. Jadinya untuk menutup si while ini kita buatnya di bawah tabel row. Kita buka lagi berarti tag PHP, kemudian buat penutupnya dan datanya lebih besar. Nah, kita udah berhasil melakukan ambil datanya. Terus sekarang kita bakal tampung dia ke dalam variabel. Yang tadi udah kita buat kan ada nama, name, umur, dan gender. Berarti yang pertama ada dolar nama, kita ambil dolar data untuk indeks ke nama. Nah, ini biar cepat dikopikan saja. Kita bikin 4 kali. Berarti ada nama, umur, name, kemudian gender. Begitu juga dengan indeksnya di sini kita ubah. Umur, name, kemudian gender. Terus di sini kita ubah. Yang pertama ini kita ikutin yang ini aja deh ya untuk format kolomnya. Yang pertama itu kita akan ngambil data dari dolar nama kan, sedangkan ini nggak ada tag PHP nih, jadinya kita buat lagi di dalam. Nah, ini kita melakukan echo dolar nama. Terus kita lakukan juga yang sama untuk dua row berikutnya. Nama, umur, name, gender. Oh iya, oke. Berarti ini kita buat begini, nama, name, kemudian umur, terakhir gender. Ini kita kurang satu row lagi ya. Ini kita tambahin aja
di bawah umur, ini gender. Berarti di sini juga kita tambahin satu row lagi untuk aksi. Untuk aksi ini isinya kita bakal buat dua link. Dua link ini nanti ngarah ke home.php nih, ke halaman home.php, tapi nanti kita bakal ngasih informasi tambahan di URL-nya. Di sini kita bakal misalkan passing name-nya. Nah, jadinya misalnya kita mau melakukan delete ataupun update itu akan berdasarkan name. Untuk sekarang boleh kita save dulu, terus kita coba refresh page mahasiswanya yang tadi. Nah, di sini udah terlihat ya, kita sudah berhasil melakukan query dan juga menampilkan datanya. Ini untuk datanya berulang karena kita tadi melakukan refresh page. Nah, untuk refresh page sendiri memang begitu, akan melakukan penambahan data yang tadi udah kita lakukan secara berulang karena belum ditambahkan validasi. Namun untuk sekarang itu masih nggak masalah. Ini mungkin masih terlalu lebar ya, jadi coba kita kecilin tabelnya, misalkan 1100, kita save. Nah, ini udah lebih baik begini aja ya. Terus kita tambahin aksi. Nah, aksi ini nanti kita dalamnya, di sini ada dua tag A yang akan mengarah ke page yang sama, yakni contoh _uts.php, namun dengan informasi tambahan. Lanjut aja, berarti contoh _uts.php, datanya aksi yang pertama edit. Kemudian kita akan melakukan edit berdasarkan apa? Tadi kita akan melakukan edit berdasarkan name. Misalkan saja di sini name ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Kita anggap name ini udah pasti unik jadinya, dan name sama dengan lakukan echo. Jadi kita butuh PHP, kita lakukan echo $name. Lakukan yang sama, untuk biar cepat kita kopikan saja. Kemudian di sini kita ubah aksinya jadi delete. Di dalam tag A ini kita akan buat dia dengan bentuk button. Kita coba buka lagi bootstrap-nya. Terus kita coba cari button di sini. Nah, kita pakai yang ini aja. Update kita pakai yang kuning. Kalau delete kita pakai yang merah. Berarti di sini coba kita cari terlebih dahulu. Untuk yang merah berarti danger. Untuk yang kuning berarti yang ini. Oke, berarti kita copy yang ini. Masukkan. Kemudian untuk yang danger juga masukkan di sini. Teksnya kita ubah. Ini jadi update. Kemudian yang ini delete. Kita save. Coba kita kembali ke page yang udah dibuat. Coba kita refresh. Nah, di sini udah muncul ya untuk update dan delete-nya. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita bisa tambahin lagi ya fungsi onClick biar lebih bagus. OnClick sama dengan return confirm. Apakah Anda ingin update data? Lalu kita kopikan juga ini, tambahkan di button yang bawahnya. Juga fungsi onClick. Di sini, apakah Anda ingin delete data? Nah, kalau sudah, di sini bisa kita coba save. Ini kurang tag penutupnya. Kita save. Terus kita coba refresh di page-nya. Kita coba pencet update. Nah, dia bakal muncul notif. Localhost says, apakah Anda ingin update data? Kemudian kalau delete, apakah Anda ingin delete data? Nah, misalkan di sini kita pencet ya, update data, terus kita pencet OK. Di sini bisa kita lihat bahwa di URL-nya terdapat parameter baru nih. Ada namanya aksi sama dengan edit, dan name sama dengan 244.0063.271. Berarti dari sini, kita bisa melakukan get, atau kita bisa menggunakan variabel global yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, $_get untuk mendapatkan informasi ini.
Jadinya kita bisa melakukan aksi berdasarkan parameter yang sebelumnya kita udah buat. Kita balik lagi. Berarti sekarang kita kembali ke kode PHP-nya. Berarti di sini kita coba ya, set apakah si variabel $_get indeks ke aksi memiliki isi. Nah, kalau misalkan dia punya isi, berarti kita tampung dia nih ke dalam variabel aksi, kita inisialisasi dulu, di mana $aksi ini memiliki nilai yang didapat dari $_get indeks ke aksi. Nah, aksinya apa? Nanti baru kalau kita udah dapat aksinya, baru kita lanjut. Kalau nggak ada, misalkan, berarti $aksi ini nilainya kosong aja. Oke, selanjutnya di sini kita bisa buat validasi lagi, $aksi sama dengan delete, maka kemudian yang satu lagi, apabila kita akan melakukan update. Di sini kita ubah jadi update. Sekarang kita tampung si nim ini dari variabel super global, yakni dengan indeks nim. Kemudian kita juga buat query-nya, berarti di sini query-nya delete from mahasiswa, where nim sama dengan $nim. Kalau sudah, kita execute query-nya menggunakan SQLi_query. Parameternya ada $connect, kemudian $query yang udah kita buat. Kemudian if si execute query ini berhasil, maka kan ada isinya. Jadi di sini kita kasih pesan sukses, yakni berhasil delete data. Kemudian kita lakukan refresh untuk header-nya. Misalkan kita set dia refresh dalam 2 detik aja ya, biar nggak terlalu lama. Kemudian URL-nya kita arahin ke contoh_uts.php. Kalau sudah, sekarang kita buat else-nya, misalkan delete datanya gagal. Berarti di sini jadi $failed, gagal delete data. Terus kita bakal refresh juga. Oke, sekarang coba kita untuk simulasikan delete datanya dulu. Ini harusnya kalau aku delete, ini bakal hilang semua. Kenapa? Karena di sini name-nya masih sama semua nih, belum dibuat unik. Coba kita delete. Nah iya, dia bakal ngapus semuanya. Nah, tadi juga ada notif kan berhasil delete data, terus dia bakal refresh, balik lagi ke halaman awal nih, contoh _uts.php. Nah, di sini kita masukin ulang, misalkan nim segini, umur, laki-laki, save data. Terus ini kita ubah namanya jadi Catherine, terus nimnya 2. Misalkan umurnya 21 gitu ya. Terus gendernya perempuan. Kita save, nah masuk. Berarti kita sudah berhasil. Kemudian sekarang kita coba delete lagi. Kita delete si Catherine misalnya. Nah, kita berhasil delete data. Kemudian nanti otomatis refresh. Oke, untuk delete datanya sudah berhasil, sekarang kita bisa lanjut untuk ngebuat update datanya nih. Selanjutnya kita akan ngelakuin langkah yang sama. Pertama kita tampung dulu nim dari mahasiswa yang pengen kita update. Kemudian kita tampilkan terlebih dahulu keseluruhan data sebelum siswa itu dilakukan update, maka kita tampung query-nya. Berarti kan query-nya select all from mahasiswa, where nim sama dengan $nim. Lalu jangan lupa untuk mengeksekut query-nya terlebih dahulu. $query. Nah, ini udah selesai. Kalau sudah, selanjutnya kita tampung dia ke dalam bentuk array. Kita inisialisasi variabel data, yang dimana data ini berisikan MySQLi fetch array si $execute query. Kalau sudah, kita masukkan $nim dari nama dulu deh ya, dari $nama sama dengan $data indeks ke nama, kemudian $nim sama dengan $data indeks ke nim, kemudian $umur sama dengan $data indeks ke umur, dan yang terakhir $gender sama dengan $data indeks ke gender.
Oke, kalau sudah, sekarang kita bakal kembali lagi nih ke if iset dolar post save. Di sini kita bakal ngutak-ngatik lagi untuk if yang ini karena untuk melakukan update data kita akan menggunakan form yang sama. Maka dari itu kita di sini cukup menambahkan satu lagi nih validasinya. If dolar aksi sama dengan update. Maka di sini kita juga tambahin else. Else ini ketika kita mau insert data biasa. Kita pindahin aja query-nya. Masukin ke ini kita cut aja ya. Kita cut, pindahkan ke else. Termasuk juga pesan sukses dan failed-nya. Kita masukkan juga ke else. Mungkin ini bisa kita copy juga karena untuk di-update data juga bakal kita butuhkan. Terus sudah di sini kita bisa tampung dulu query-nya. Dolar query sama dengan di sini kita mau melakukan update pada tabel mahasiswa. Kita set nama sama dengan dolar nama, kemudian umur sama dengan dolar umur, NIM sama dengan dolar NIM, dan yang terakhir gender sama dengan dolar gender. Yang dimana yang akan kita update mahasiswa yang memiliki NIM dolar NIM. Sudah, kalau sudah kita execute query-nya. MySQLi query. Parameternya pertama dolar connect, kemudian yang kedua dolar query. Kalau sudah, harusnya kita tinggal ngubah pesan message-nya di sini sukses di update, kemudian yang ini gagal update. Save, sekarang kita coba kembali ke page-nya, kemudian pertama kita klik aksi update. Oke. Di sini dia malah insert deh. Oh, harusnya di sini aksinya edit ya, bukan update. Jadinya ini kita ubah dulu ke aksi. Aksinya itu edit. Kemudian yang ini juga update, kita juga ubah ke edit. Nah, harusnya kita balikin aja. Misalkan kita coba update. Nah, di sini misalkan saya mau update yang pertama nih datanya. Apakah ingin update data? Oke. Nah, bakal muncul nih nama, NIM, kemudian umur dan juga gendernya. Misalkan umurnya mau ubah jadi 24 gitu ya. Save data. Nah, berhasil update data. Kemudian yang misalkan aku mau ubah namanya jadi Catherine gitu ya. Terus aku save. Nah, dia bakal berubah. Kembali lagi misalkan ke Tantowi Putra Agung Setiawan. Save data, nah berhasil update namanya jadi Tantowi Putra Agung Setiawan. Terus terakhir fungsinya kita coba delete. Nah, kita juga berhasil delete data. Kemudian terakhir kita untuk ngetes lagi, apakah kita berhasil untuk insert datanya. Nah, untuk insert juga berhasil. Berarti sejauh ini kita sudah berhasil untuk melakukan update, delete, ataupun insert data.